البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tulang belakang. At-taraib itu adalah sudur, yaitu dada. Jadi air mani keluar dari situ, dari sulbi Adam dan taro ibu Hawa, dan seterusnya. Wanita semuanya seperti itu, laki-laki seperti itu. Berarti sulb, baini sulbi yaitu tulang belakang. Kalau taraib itu tulang dada, bagian dada. Baik, sekarang kita kembali ke muka surat 18. Wa qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah, faidan, maka jika demikian, al-asahhu fi hadzal hadis, yang paling sahih di dalam hadis ini, kita bicara masalah apa ya hadisnya itu? Masalah syafaat untuk orang-orang yang di hatinya masih ada iman atau kebaikan, walaupun sekecil dzarrah atau yang semacam itu. Ayyakunal imanu huna utliqa ala a'malil qulub. Iman di sini disebutkan untuk amalan-amalan hati, amalan jantung dia, yarhamukallah. Kan niyah, seperti niat. Orang tak mampu melihat niat orang lain, tapi Allah tahu niat yang baik ternyata di hari kiamat itu menjadi kebaikan. Sebesar, tak tahu, terserah Allah sebesar apa nilainya niat tadi. Wal ikhlas, demikian pula keikhlasan hati. Wal khauf, rasa takut. An nasihah, nasihat atau kesetiaan. Wa shibhi dzalik, dan perkara yang seperti itu. Termasuk apa itu amalan hati? Ada mahabbah, rasa cinta, roja, harapan. Demikian pula syaja'ah, keberanian. Demikian pula apalagi samahah, kelapangan, dan seterusnya. Min a'malil qulub, semuanya adalah termasuk dari amalan hati. Wa sammaha imanan, Nabi menamakan itu sebagai keimanan. Likauniha fi mahallil iman, karena amalan-amalan tadi ada di tempat keimanan, yaitu asalnya adalah di hati manusia atau jantung. Au anil iman, yaitu asalnya adalah dari keimanan sehingga terbentuk amalan-amalan tadi. Ala adatil Arab, berdasarkan tradisi orang Arab. Fi tasmiyati syai' bismi syai', sesuatu dinamakan dengan sesuatu yang lain idza jawarah, jika berdekatan. Tayyib. Makanya amalan-amalan hati tadi dikatakan iman, boleh jadi karena tempatnya di tempat iman atau sebabnya adalah iman, maka dia dikatakan iman juga. Au kana minhu bisabab, atau terbentuknya amalan tadi adalah disebabkan oleh sesuatu tadi. Tayyib. Seperti apa? Orang Arab menamakan rerumputan dengan apa? Al-mator. Rerumputan dipanggil mator karena sebabnya adalah dari air hujan. Kemudian wa innama qulna arada bihi a'malal qulubi huna, hanyalah kata Al-Qurtubi, kami katakan bahwasanya yang Nabi inginkan, dan Nabi menukilkan dari Allah. Allah menyuruh keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sekian keimanan. Nah, Allah menamakan itu keimanan, dan yang dimaksudkan adalah amalan hati di situ. Duna a'malil abdan, bukan amalan badan. Liqaulih, berdasarkan sabda Nabi yang tentunya ini menukil dari Allah. Mangkana fi qalbih, orang yang di dalam hatinya ada begini-begini. Jadi itu amalan hati. Wa wajatum fi qalbih, kalian dapatkan di dalam hatinya begini-begini-begini. Kalau amalan dohir baik, insya Allah menunjukkan hatinya juga ada kebaikan. Ma'ruf, kata-kata Syekhul Islam juga. Intaha minal mufhim. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal hadis nasun fi anal imana fil qulubi yatafadhal. Hadis ini adalah ketetapan dari Nabi bahwasanya keimanan di dalam jantung manusia itu sendiri bertingkat-tingkat. Tidak seperti ucapan sebagian Murji'ah
Amalan hati sama, tapi amalan anggota badan itu yang berlainan kata mereka. Fa in urida bihi mujarradu tasdiq. Kalau yang diinginkan dengan amalan hati itu adalah semata-mata pembenaran, fa fi tafadulihi khilaf. Maka di dalam perbedaannya, perbedaan dzikruh yang telah berlalu penyebutannya. In urida bihi ma fil qulubi min a'malil iman. Apabila yang Nabi inginkan dengan di dalam hatinya ada keimanan sekian, yaitu amalan-amalan iman. Apa itu amalan iman yang bukan tasdik? Kal khosyah, rasa takut yang didasari oleh ilmu. Warroja, yaitu harapan kepada sesuatu yang diinginkan. Wal hub, kecintaan. Watawakul, ketergantungan. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu, fahuwa mutafadilun bi ghairi niza. Maka ini memang bertingkat-tingkat, berlainan, tanpa ada perselisihan, tanpa ada persengketaan di kalangan ulama. Selesai dari Fathul Bari. Apalagi faedah yang diambil dari hadis ini, wa yustafadu min hadzal hadisi aidha. Diambil faedah juga dari hadis ini, anna sahibal a'mali sholihat, bahwasanya pemilik amal soleh afdalu min murtaqibil kabair, lebih utama daripada pelaku dosa besar. Ya memang lain ya, amal soleh menambah pahala, dosa besar justru menambah dosa, jelas ini lain. Amal soleh lebih utama daripada dosa. Wa ingkana mu'mina ini, walaupun kedua-duanya adalah mukmin. Jelas yang orang soleh tidak mungkin sama dengan orang yang jahat. Tak boleh sama itu. Dan tidak layak dianggap sama. Fatafadulu hasilun fil a'mal. Maka perbedaan tingkat, keberlainan, keanekaragaman itu terjadi di dalam amalan. Falidzalika yatafadaluna fil jaza. Maka dari itu mereka juga berlainan di dalam masalah balasan. Tak mungkin orang yang rajin sholat disamakan dengan orang yang rajin mencuri, misalkan secara mudahnya. Allah Maha Adil, tak mungkin bersikap yang seperti yang dibayangkan sebagian orang. Tak apa, yang penting semuanya syahadat, semuanya sama-sama masuk surga, semuanya sama. Tak mungkin sama. Allah tahu siapa yang layak mendapatkan pahala lebih dan seterusnya. Wa qad qala Allah Ta'ala, wa likulli darajatum mimma amilu. Dan setiap orang, likullin, tanubnya iwat, wa likullin minhum, atau wa likulli amilin. Setiap orang yang beramal itu memiliki derajat-derajat dari apa yang mereka amalkan. Jadi lain-lain sesuai dengan kualiti amalan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Rabbmu sama sekali tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Wa qala jalla dzikruh wa likullin darajatum mimma amilu. Wa ma rabbuka, ini kenapa sama ya? Iya, ini terulang. Mestinya apa? Ayat satu lagi. Walikulling darajatum mimma amilu waliyuwafihum ujurah waliyuwafihum a'malahum wahum la yudlamun. Mestinya itu ya, jangan sama-sama Al-An'am. Dan setiap orang mendapatkan derajat-derajat dari apa yang mereka amalkan, dan agar Allah membalasi dengan sempurna amalan-amalan mereka dan mereka tidak dianiaya. Mestinya ayatnya kita tukar, bukan disamakan. Ada ayat satu lagi. Apa? Thayyib, wa qala subhanah am hasibal ladzina ja'tarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan-keburukan menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sawa ammahyahum wa mamatuhum, sama antara kehidupan mereka dan kematian mereka? Tentunya tidak sama. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya hukum yang mereka tetapkan, dianggap sama. Thayyib, wa qala azza wa jal am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihat kal mufsidina fil ard. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang membuat kerusakan di bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, ataukah kami akan menjadikan orang-orang bertakwa itu seperti orang yang jahat? Tentunya tidak seperti itu. Walaupun terkadang memang timbul pikiran seperti itu. Ketika kita melihat di surat kabar
ada orang setelah sekian lama dia apa itu Hindu kalau di Indonesia atau mungkin apa Kristen, tahu-tahu setelah tua dia masuk Islam. Kadang kita iri, dia sudah menikmati hidup banyak-banyak berfoya-foya, setelah itu masuk Islam dosanya dihapus. Enak kali ya, kita sudah susah payah begini-begini, ternyata ujung-ujungnya sama-sama masuk surga. Lalu apa bezanya? Tapi ternyata lain. Yang amalannya lebih banyak di dalam Islam, insya Allah pahalanya lebih banyak secara mudahnya. Tidak sama orang yang terdahulu masuk Islam dengan orang yang masuk Islam ketika sudah Fathu Makkah, jelas itu lain. Dan Allah lebih tahu siapa yang layak dimuliakan. Tidak sama antara orang yang bersabar di dalam Islam berpuluh-puluh tahun dengan orang yang baru masuk Islam ketika mau mati. Jelas tidak mungkin Allah menyamakan. Walaupun akan masuk surga, tapi surga sendiri bertingkat-tingkat. Wa qala al-allamah Ibnu Battah rahimahullah, wa man ata Allah, barang siapa taat kepada Allah, wa qama bima wajaba alaih, dan dia melakukan apa yang menjadi kewajiban dia, wa bari'a min madzalimil ibad, dia bebas bersih dari menganiaya para hamba, fala syakka anna amalahu afdal, maka tiada keraguan bahwasanya amalan dia lebih utama min amalir rajulil munhamik, daripada amalan orang yang berkecimpung di dalam dosa. Munhamik yaitu berlama-lama di dalam dosa. Selesai dari syarah Ibnu Battah. Wa qauluhu akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Allah menyuruh apa? Keluarkan oleh kalian orang yang di dalam jantungnya ada seberat biji sawi keimanan, wa fi riwayah min khair, kebaikan. Al-ma'murun, siapa yang diperintahkan ini? Maqbulus syafa'ah, yaitu orang-orang yang diterima syafaatnya. Kal malaikati wal anbiya'i was solihin, seperti para malaikat, para nabi dan orang soleh. Wa hadza yadullu ala anna hadzal iman huwa ma zada ala asli tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya iman yang dimaksudkan di dalam hadis tadi adalah yang melebihi dasar tauhid. Untuk dasar tauhid nanti Allah akan mengeluarkan orang itu yang dikatakan tidak mengerjakan kebaikan sama sekali. Tapi apa? Masih punya la ilaha illallah. Seperti dalam hadis yang lain. Tatkala syafaat sudah diberikan, kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, Allahumma i'dzan li fi man qala la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat untuk orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, laisa ilaik, ini bukan diserahkan kepadamu. Tapi apa? Allah yang akan mengeluarkan orang-orang yang itu. Jadi yang para malaikat dan lain-lain disuruh mengeluarkan, ini yang punya amalan melebihi asal tauhid. Bukan sekedar punya la ilaha illallah semata. Beliau di sini, li'anna ahlal kabair, karena para pelaku dosa besar, alladzina laisa ladaihim ayyu khair, yang mana mereka tidak memiliki kebaikan apapun siwa asli tauhid, selain dasar tauhid, tayukhrijuhumullahu minan nar, Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka birahmatih, dengan rahmatnya, ba'da khuruji jami'il masfu'in, setelah keluarnya semua orang yang diberi syafaat lahum untuk mereka, minan nar, dari neraka. Jaraknya berapa tahun tak tahu, perbedaan antara masing-masing fasa pengeluaran tadi Allah lebih tahu. Wa dalilu ala dzalik, dalil tentang masalah ini, ma dzakartuh, apa yang telah saya sebutkan, min riwayati Muslim, riwayat Imam Muslim, min tariqi Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri marfu'an. Tayyib. Yang mana setelah itu terakhir Allah lah yang kemudian mengeluarkan orang-orang tadi. Wa kadzalika hadisu Anas radhiyallahu an al-muttafaqu alaih, mutafaku ya, karena sifat dari hadisu. Hadis Anas yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Al-ati fi maudhi'ih, yang akan datang di tempatnya insyaallah. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, al-muradu bi habbatil khardal, yang dimaksudkan dengan biji sawi ini, iman yang seperti biji sawi, ziyadatun ala asli tauhid, yaitu yang melebihi dasar tauhid. Faqad ja'a fi shahihi bayanu dzalik, karena telah datang dalam kitab sahih penjelasannya. Fa fi riwayatin fi
dalam satu riwayat tentang masalah ini, fa akhriju man qala, mestinya jangan dikasih kurung ya, tapi dari sananya ada kurung, punya Ibnul Mulak. Fa akhriju man qala la ilaha illallah wa amila minal khair. Jadi ada tambahan amila dalam riwayat yang lain. Keluarkan oleh kalian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan kebaikan maya zinu kada, yang seberat demikian. Summa ba'da hadza, kemudian setelah itu yakhruju minha, akan keluar dari neraka malam ya'mal khairan qat, orang yang tidak mengerjakan kebaikan sama sekali, ghairat tauhid, selain tauhid. Tayyib. Tapi orang munafik kan juga mengucapkan la ilaha illallah. Masalahnya apa? Mereka mengerjakan sesuatu yang menggugurkan amalan. Na'udzubillah. Yang menggugurkan amalan contohnya apa ya? Yang menggugurkan amalan, berbuat apa sehingga amalan gugur ya? Apa? Iya, tidak sholat. Sekitar tidak sholat asar amalannya gugur. Apalagi semua sholat 5 waktu. Apalagi iya, syirik akbar. Contoh apa lagi? Apa? Tidak berpuasa tidak sampai menggugurkan amalan, tapi dosa besar. Ya digantung nanti di balik badannya. Tapi yang sampai gugur amalannya menyebab melakukan apa misalkan? Berbuat apa? Menginjak Quran. Ini kufur akbar, amalan akan gugur. Demikian pula orang yang apa itu? Menjadi umuh. Kalau yang datang ke dukun saja dikatakan apa? Kufur kepada Quran, apalagi yang jadi bumuhnya itu. Intinya kalau dia sampai amalan-amalan yang menyebabkan dia murtad. Dan satu yang ini khusus yaitu apa? Masalah sholat, kata Imam Ibnu Bas. Itu yang menyebabkan la ilaha illallah dia gugur. Tayyib. Kemudian apa? Selesai dari at-tawdih. Wa amma qauluhu nahrul haya awil hayah wal ma'na mutaqarib. Maknanya berdekatan. Yarji ila ma'nal hayah, kembali ke makna kehidupan, sungai kehidupan. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, al-haya maksur. Maksur yaitu apa? Ada alif layinah di belakang. Layinah tapi dikasih apa itu? Aso, tongkat, untuk membedakan mana yang fiil, mana yang isim. Kalau tongkat, nah ini yang apa itu isim, yaitu masdar. Kalau pakai apa itu bentuk seperti ya, seperti angsa itu, dia adalah fiil. Wa maduhu wa madahul asili. Al asili membuat jadi mamdud. Setelah alif ada hamzah. Al haya, yang makna si aslinya haya jadinya apa? Malu ya, rasa malu. Tapi semakin kuat rasa malu, semakin sempurna hidup dia, kata para ulama. Jadi akar katanya ada kesamaan. Wala wajhalah, tetapi kata Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, tidak ada sisi kebenaran kalau al-asili membacanya dengan mamdud, bukan haya tapi haya. Kama nabaha alaihil qadhi, seperti yang dijelaskan, diingatkan oleh Al-Qadhi Iyad. Wal murad, yang dimaksudkan dengan nahrul hayah di sini, kuluma yahya bihin nas, setiap perkara yang dengan itu manusia menjadi hidup, terutama ya air memang ya. Al haya al mator, al haya walaupun tanpa tak marbutoh, dia adalah hujan. Wal haya al khosab, haya sendiri artinya juga kesuburan. Jadi maknanya tidak berjauhan dengan al haya. Fa yahyauna, maka mereka menjadi hidup. Ba'da ghuslihim, setelah mereka dicuci atau ghuslihim, dimandikan, fiha, di sungai tadi. Fala yamutun, maka mereka tidak mati. Wa tahsibu ajsamuhum, badan-badan mereka menjadi subur. Jadi sama, al-haya dengan al-hayah intinya tidak bertentangan. Selesai dari at-tawdih. Wa yustafadu minal hadis, diambil juga faedah dari hadis ini, dukhulu ba'di usatil muwahhidina finnar. Sebagian pelaku maksiat dari ahli tauhid ada yang masuk neraka. Walaupun suatu saat masuk surga, tapi ternyata ada yang dicuci lebih dahulu. Enggak apa-apa, toh nanti dapat syafaat. Iya nanti, tapi berapa lama menunggu di neraka kita tak tahu. Terkena rokok saja tidak kuat, terkena api di tempat sampah aja kadang kita melompat. Kita bakar-bakar sampah, tahu-tahu ada benda yang meletup atau ada plastik yang apa itu? Plastik yang basah melebur, kena kaki, sakit sekali. Itu saja tak kuat. Bagaimana dengan di neraka 1 menit atau 1 hari atau apa tak tahu. Siapa yang kuat? Ini ancaman agar tidak
agar kita tidak bermudah-mudah dengan masalah maksiat dengan alasan tak apa saya punya tauhid. Kalaupun saya mati nanti saya minta saya bayar 2.000 untuk para ahli tahfiz untuk apa? Mengirimkan bacaan Yasin. Nah, ini meremehkan maksiat, tidak boleh. Itu bahaya sekali. Summa ukhriju minha. Kemudian mereka akan dikeluarkan dari neraka itu. Bisyafa'ah, dengan syafaat. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Berbeza dengan pendapat khawarij dan mu'tazilah. Khawarij bilang apa sih? Masalah pelaku dosa besar. Khawarij mengatakan apa? Siapa anak-anak yang ingat? Iya? Iya, kekal dalam neraka. Orangnya kafir atau tidak kafir pelaku dosa besar itu? Iya kafir menurut orang-orang Khawarij. Kalau Mu'tazilah bilang apa? Anak-anak siapa yang ingat? Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar bagaimana? Ingat tak? Tidak kafir tapi dia boleh keluar dari neraka, tidak? Itu bukan, itu Ahlus Sunnah. Berarti apa? Mu'tazilah bilang apa? Pelaku dosa besar boleh keluar dari neraka atau tidak? Iya, tak boleh. Orangnya kafir atau tidak kafir? Menurut Mu'tazilah, tidak kafir, tapi tidak mukmin kata Mu'tazilah. Di satu dari dua tempat, di antara dua tempat, tidak mukmin tapi tidak juga kafir, tapi kekal dalam neraka katanya. Ini menyelisihi dalil yang banyak. Qala al-Allamatul Khattabi rahimahullah fi hadzal hadis bayan. Di dalam hadis ini ada penjelasan anna ahlal ma'asi, bahwasanya para pelaku maksiat ya rahmatullah minal muslimin, dari kalangan muslimin, la yukhalladuna finnar, tidak dikekalkan di dalam neraka. Memang masuk kalau Allah menghendaki masuk, tapi tidak akan kekal karena dia masih muslim. Selesai dari a'lamul hadis. Kemudian masuk ke muka surat 21. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, wa minha, di antara faedah hadis ini apa? Isbatu dukhuli ta'ifatin min usatil muwahhidinan nar. Ditetapkannya masuknya sekelompok orang dari pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid ke dalam neraka. Karena apa? Dosa besar. Contoh dosa besar itu apa? Contoh dosa besar. Contoh dosa besar apa? Apa? Mendurhakai ibu bapak, iya betul, dosa besar. Apa lagi? Apa? Iya, berzina. Apa lagi? Apa? Iya, makan riba. Apa lagi? Ya, betul, tidak berpuasa, dosa besar. Apa lagi? Mabuk, betul. Apa lagi? Apa? Sama? Ya, apa lagi? Ya, rahmatullah. Apa? Iya, berbuat jahat, jahat yang sampai istilahnya apa? Ada ancaman atau apa? Baik. Kalau kalau kentut di muka orang lain dosa besar kah dosa kecil? Banyak ulama bilang dosa kecil, kecuali kalau apa? Orang jadi kena jantung lah atau pingsan. Nah, ini penganiayaan besar, tak boleh. Orangnya jadi jatuh sakit misalkan. Mungkin habis makan petai satu tan, wah, pingsan orangnya. Nah, ini dosa besar jadinya. Semula kecil aja, cuma tiut dah gitu aja. Itu dosa kecil semula. Nah, yang dosa besar ini yang diancam masuk neraka dan semacam itu. Kemudian waqat tadzaharat alaihin nusus. Nas-nas tentang masalah ini tadzahara. Tadzahara itu saling mendukung atau bermunculan. Itu apa? Dalilnya banyak sekali. Wa ajma'a alaihi man yu'tadu bih. Orang-orang yang terpandang telah bersepakat. Yang tidak terpandang siapa? Yaitu tadi Mu'tazilah dan Khawarij. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga ikhrajuhum minan nar. Mereka akan dikeluarkan dari neraka. Wa minha, di antara faedahnya juga anna ashabal kabair la yukhalladuna finnar. Bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikekalkan di dalam neraka. Wa huwa madhabu ahli sunnah. Ini madhab ahlu sunnah. Khilafan lil khawarij, berbeza dengan pendapat khawarij wal mu'tazilah dan mu'tazilah. Wa qad tadzaharat dalailul kitabi was sunnah, telah saling mendukung atau bermunculan dalil-dalil penunjukan Al-Qur'an, As-Sunnah wa ijma'is salaf. Dalailu ijma'i salafil ummah, penunjukan dari kesepakatan salaful ummah. Seperti yang dinukilkan oleh apa? Imam Ibnul Qattan Al-Fasi di dalam kitab beliau Al-Luma. Demikian pula Imam Ibnu
Ibnu Qudamah di dalam Mughni dan lain-lain. Ala ma dzakarna, sesuai dengan yang kami sebutkan an ahli sunnah, dari ahlu sunnah. Selesai dari at-tawdih. Wa yustafa minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, annal a'mal minal iman. Amalan itu bagian dari iman. Menyelisihi siapa? Siapa yang ingat? Sudah sering disebut ya. Orang yang mengatakan amalan bukan dari iman. Ini kelompok mana itu? Anak-anak ada yang ingat tidak? Dari puak mana yang mengatakan amalan bukan dari iman? Iman cukup di dalam hati, atau iman itu cukup apa? Ucapan syahadat, amal tak perlu, ya? Kelompok mana ingat tak? Atau anak-anak, atau menyerah semua? Anak-anak menyerah? Enggak apa abang-abang ya? Abang-abang siapa? Bapak-bapak berarti ya. Siapa ya bapak-bapak yang ingat? Oh iya? Jahmiyah dalam masalah ini, betul, Jahmiyah mereka dalam masalah ini adalah apa? Ghulatul murji'ah. Nah, secara umum murji'ah mengatakan itu, amalan bukan alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khordalin min iman. Seberat biji sawi dari keimanan. Wal murad dimaksudkan mazada ala asli tauhid, yang melebihi asal tauhid. Selesai dari at-tauhid. Baik. Summa inna hadhihi syafa'at, kemudian sesungguhnya syafaat-syafaat ini li ikhraji usatil muwahhidina minan nar, untuk mengeluarkan pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dari neraka, takunu qabla dzabhil maut. Iya, ini perlu diingatkan. Syafaat itu sebelum kematian disembelih. Kematian disembelih, iya. Kematian nanti akan disembelih. Syafaat itu sebelum itu. Ketika yang tersisa hanya orang kafir dalam neraka, barulah apa itu? Kematian akan dimatikan. Wah, ini kekuasaan Allah. Gimana kematian dimatikan? Allah Maha Kuasa, terserah Dia. Dzalika li anna dzabhah, sebabnya adalah karena penyembelihan kematian itu yakunu ba'da dukhuli ahlil jannatil jannah wa dukhuli ahlin narin nar. Terjadinya adalah disembelihnya kematian itu setelah penduduk surga memang masuk surga. Penduduk neraka yang memang penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, sudah menetap semua. Fastaqarra kullu ahliha mukhalladan fiha, maka masing-masing dari penduduknya telah menetap dalam keadaan kekal di dalamnya. Qala Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'id. Abu Sa'id siapa namanya Abu Sa'id? Anak-anak siapa yang ingat Abu Sa'id siapa namanya? Abu Sa'id ya? Iya, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji, tamam. Siapa kunyahnya Sa'ad bin Malik tadi? Iya. Iya, Abu Sa'id, betul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil maut. Nah, kematian akan didatangkan. Kahayati kabshin amlah, seperti keadaan hal ta'rifuna hada, apakah kalian mengenal ini? Fayaquluna na'am hadzal maut, mereka mengatakan ya, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah, semuanya telah melihatnya. Fayadbah, yadbah atau yudbah ya, kalau sebelumnya sih yu'ta bil maut, mungkin yudbah, maka dia disembelih. Kematian disembelih. Baik. Bagaimana kematian dimatikan? Ini terserah Allah. Kita bukan sejenis apa Yusuf Qaradawi, Aklani yang mubtadi itu, yang dia mengatakan bahwasanya kematian maknawi. Bagaimana maknawi itu disembelih? Ini menyelisihi dan membuat orang ragu kepada hadis Nabi. Allah sudah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian itu makhluk. Makhluk mungkin untuk dibinasakan oleh Allah. Dan maknawi, sesuatu yang maknawi mungkin untuk dirubah jadi hissi. Amalan kita dirubah jadi manusia, seperti di alam kubur dan seterusnya. Allah Maha Kuasa. Tidak layak hadis Nabi itu dilawan dengan akal seperti Yusuf Qaradawi itu. Na'udzubillah. Baik. Kemudian dikatakan di sini summa yaqul. Kemudian si penyerunya berkata, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, maka tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, yang ada hanyalah kekekalan, tidak ada kematian. Dan telah kita lewati untuk orang yang mau diberi, yang hendak diberi syafaat, mukmin yang diberi syafaat, dia dimatikan di alam, di nerakanya itu.
Nah, peristiwa yang ini memang setelah itu, setelah syafaat selesai. Summa qara, kemudian Nabi membacakan ayat ini, wa anzirhum yaumal hasrah, dan ingatkan mereka tentang hari penyesalan yang besar. Hasrah syidatun nadamah. Id qudiyal amr, tatkala urusan telah diselesaikan. Wahum fi ghaflah, dalam keadaan mereka dalam kelalaian, yaitu ketika di dunianya orang-orang lalai tentang perkara yang sangat menakutkan ini. Wahaula fi ghaflati ahli dunia. Kata Nabi, mereka itu berada dalam kelalaiannya penduduk dunia. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Thayyib. Oh, kita habiskan ini sekalian ya, biar masuk hadisnya yang baru. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa dhahiru hadza, yang nampak dari hadis Abi Sa'id ini, annahum yamutun. Sebentar. Bukan ya. Berarti apa? Kembali ke hadis pertama, hadis induk kita. Si hadis Abu Sa'id juga sih ya. Thayyib. Annahum yamutu nabi mufaraqati arwahihim li ajsadihim. Mereka akan mati dengan sebab roh-roh mereka, nyawa mereka terpisah dari jasad mereka. Wa yahyaun, dan mereka akan hidup lagi bi'adatiha, dengan dikembalikan nyawa itu. Wa yakunu dzalika qabla dzahil maut. Peristiwanya adalah sebelum kematian disembelih. Ya, ketika ada syafaat, masih ada pola kematian kehidupan di dalam nerakanya. Nah, setelah selesai syafaat semuanya, barulah kematian yang disembelih. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.